Selamat sore. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Mataram. Selamat menyaksikan. Nama saya Selin Firenzo Zoila dan teman saya. Dan saya Diorenita Alicia. Dan saya Muhammad Fikri Syaludin. Saya Arzaki Airwati Fatwa Aziza. Dan saya Glory Manada Kristina Sla. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berpusat di kawasan Kota Gede, Yogyakarta saat ini. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram sebelum tahun 1613 mencakup wilayah Kerajaan Pajang atau Jawa Tengah. Kemudian di bawah pemerintahan Sultan Agung Hamengkubuwono pada tahun 1613 sampai 1645. Wilayah kekuasaan Mataram diperluas hingga mencakup kawasan Jawa Barat, sebagian Jawa Timur seperti Surabaya, Lasem, Pasuruan, Tuban, dan Madura. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kerajaan Mataram. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-17. Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim sebagai cabang migran yaitu keturunan penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang yang berpusat di Bumi Betawi dan diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Akan menjelaskan kehidupan politik Kerajaan Mataram. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai dengan 1601. Dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede, Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah terus berkembang. Terbukti pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas kekuasaan sampai ke daerah timur seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hamengkubuwono. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan perpindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang kering ke daerah yang subur. Dengan irigasi yang baik, dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Menjelaskan kehidupan sosial Kerajaan Mataram. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintah Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naid, suran, tanah, yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan di sana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan Anger-Anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Menjelaskan kehidupan budaya di Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno ini dikategorikan sangat teratur. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh sistem kosmologi yang menyebut suatu kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam. Oleh sebab itu, maka wajib untuk menjalin keserasian baik, itu sesama manusia maupun manusia dan alam. Sistem kosmologi ini menjadikan rakyat patuh pada raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa, sementara raja memerintah dengan arif dan bijaksana. Pada masa ini pula, kehidupan sosial budaya ditandai dengan kuatnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Meski dua keyakinan ini berseberangan namun mampu hidup berdampingan dengan toleransi. Sikap ini dibuktikan dengan kebersamaan yang mereka jalin saat membangun Candi Borobudur. Selain toleransi, masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Kebudayaan masa ini, Kerajaan Mataram kuno ini juga terbilang maju, terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan berupa candi.